dari survei yang kami lakukan itu kesimpulannya adalah perspektif publik terhadap kondisi nasional sekarang itu berada pada fase transisi begitu ya. Jadi di variabel keamanan nasional itu publik menilai sudah cukup baik. Terbukti dengan 51,1% responden menilai keamanan nasional sudah relatif baik. Tapi ada catatan bahwasanya di segmen ekonomi ini, jadi banyak publik sebagian besar ini merasakan stagnasi ekonomi dan kesejahteraan. 51,8% responden itu menilai lapangan pekerjaan semakin sulit begitu. Nah, tapi ini mungkin karakternya orang Indonesia begitu ya. Kenapa, walaupun Mas? saat ini masih dirasa agak susah, mereka tetap optimis begitu. Jadi terlihat dalam surveinya masyarakat kita itu tetap punya optimisme yang tinggi begitu. Sebetulnya seberapa krusial sih isu kesejahteraan dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintahan? Kita harus mulai memisahkan ya, antara TNI sebagai bagian dari aparatus pertahanan negara dengan penegak hukum dan juga keamanan. Karena sekarang ini kan nyambur nih. TNI ada juga di MA, ada di kejaksaan dan sebagainya. Saya kira supaya kemudian kita nanti ke depan ukurannya jelas. Bagaimana kemudian melihat bahwa persepsi publik itu betul-betul dirasakan secara keseluruhan, tidak kemudian parsial. Harapan publik keras bahwa penegak hukum harus terang benderang. Halo Sobat Tempo, kepercayaan publik itu ibarat modal utama sebuah pemerintahan. Tanpa kepercayaan, kebijakan sebaik apapun akan selalu dipertanyakan. Nah, dalam setahun terakhir, pemerintahan Prabowo Gibran dengan Kabinet Merah Putihnya sudah berjalan. Publik tentu punya penilaian bukan hanya soal kebijakannya, tapi juga kinerja kementerian dan lembaga negara. Di episode kali ini, Cakap-Cakap akan membahas bagaimana suara publik mulai dari kinerja pemerintah dan kementerian lembaga. Saat ini sudah bersama saya dengan Mas Hairul Anam, General Manager Tempo Data Science. Selamat siang, Jihan. Selamat siang, Mas Anam. Terima kasih. Ya. Kita senang banget Mas Anam join di kali ini Cakap-Cakap ya. Kemudian bergabung juga secara online. Kali ini ada Profesor Muradi, Guru Besar Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran. Halo, selamat siang Prof. Halo, selamat siang Mbak. Sehat ya Prof? Selamat siang, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, terima kasih juga sudah bergabung. Oke, duet kali ini ya, ada Mas Anam dan juga ada Prof Muradi. Nah, sebelum kita masuk dalam obrolan lebih jauh nih, Prof dan juga Mas Anam, barangkali kita bisa mendengarkan terlebih dahulu soal temuan survei begitu ya dari kawan-kawan Tempo Data Science yang memang sudah selama beberapa waktu kemarin, atau mungkin bisa dijelaskan juga Mas, proses surveinya berapa lama, kemana saja, berapa jumlah responden, terus metode penelitian dan hasil temuannya tentu saja ya. Bagaimana Mas Anam? Ya, terima kasih Jihan. Jadi Tempo Data Science itu sudah melakukan survei ya terkait dengan kondisi atau perspektif publik terhadap 1 tahun Prabowo Gibran. Sebetulnya usia 1 tahun itu genap di Oktober lalu, tapi kemudian ya kita juga perlu mengukur di Desember ini karena ada beberapa kejadian yang signifikan yang mungkin bisa mengubah persepsi publik terhadap pemerintahan gitu ya. Nah, survei yang kita lakukan itu di tanggal 10 sampai 16 Desember 2025 untuk mengukur persepsi publik terhadap kepercayaan, kepuasan dan juga kinerja pemerintahan Prabowo Gibran. Tidak hanya pemerintahan, tidak hanya Prabowo Gibrannya, tapi juga kementerian dan lembaga, dan yang agak khusus di sini adalah aparat atau lembaga penegak hukum. Gitu. Oke, menarik nih Mas Anam, karena tadi tidak hanya membahas kepercayaan publik terhadap kementerian lembaga di bawah Kabinet Merah Putih aja, tapi secara spesifik membahas soal bagaimana persepsi publik juga terhadap aparat penegak hukum nih. Apa latar belakangnya kemudian survei ini dijalankan, Mas? Iya, kenapa kemudian kami melakukan survei ini ya? Karena sebagian besar survei-survei yang sudah dilakukan hanya mengukur kepercayaan atau kepuasan terhadap presiden dan wakil presiden, begitu. Tidak banyak yang kemudian mengukur keseluruhan, mulai dari kementerian, lembaga, menterinya, termasuk juga aparat penegak hukum. Nah, jadi menurut kami ini perlu dipotret secara luas supaya pemerintahan hari ini bisa dibaca secara keseluruhan, tidak hanya presiden dan wakil presidennya. Karena dalam pemerintahan kan bukan hanya presiden dan wakil presiden, tapi juga ada menterinya, ada panglima TNI-nya, ada
Kapolrinya, ada Ya, Jaksa ya. Agungnya, sampai Menteri Pertahanannya begitu, Jihan. Oke, jadi versi lengkapnya dari Iya. Kabinet Merah Putih dengan segala tadi kementerian, lembaga, institusi termasuk yang aparat penegak hukum Betul. itu juga. Nah, Mas, oke sekarang kita masuk ke hasil temuan Hasilnya, dari teman-teman Tempo Data Science. Kalau di Tempo ini kan biasa manggilnya TDS ya. Iya. Nah itu apa saja sih Mas? Dan apa mungkin bagian-bagian yang paling menarik dari temuan tersebut? Iya, ada beberapa temuan menarik dan ini ternyata sangat menarik ya, karena temuan kita itu sangat ini ya, sangat variabelnya banyak begitu ya. Misalnya dari survei yang kami lakukan itu kesimpulannya adalah perspektif publik terhadap kondisi nasional sekarang itu berada pada fase transisi begitu ya. Jadi di variabel keamanan nasional itu publik menilainya sudah cukup baik. Terbukti dengan 51,1% responden menilai keamanan nasional sudah relatif baik. Kemudian 52,9% juga merasakan perbaikan pada akses layanan pendidikan. Dan di kesehatan lebih tinggi lagi, 54,7% begitu. Nah, tapi ada catatan bahwasanya di segmen ekonomi ini, jadi banyak publik sebagian besar ini merasakan stagnasi ekonomi dan kesejahteraan begitu. Nah, misalnya kita bisa lihat ada 47% yang menilai ekonomi nasional itu biasa saja, biasa-biasa saja gitu ya. Dan kemudian bahkan 51,8% responden itu menilai lapangan pekerjaan semakin sulit begitu. Nah, tapi ini mungkin karakternya orang Indonesia begitu ya. Kenapa walaupun tuh, Mas? saat ini masih dirasa agak susah, mereka tetap optimis begitu. Jadi terlihat dalam surveinya masyarakat kita itu tetap punya optimisme yang tinggi begitu. Misalnya 61,4% itu responden optimis ekonomi rumah tangganya akan meningkat. Dan juga ada 55,7% juga optimis ekonomi nasional akan membaik. Jadi ini lengkap nih di beberapa variabel, misalnya sudah menilai kondisinya cukup baik di sisi keamanan dan juga di sisi layanan pendidikan dan kesehatan, tapi di sisi ekonomi mereka menilai masih kurang, cuman optimismenya masih tinggi. Jadi ini menarik ini. Baik, nanti kita lanjutkan ke Mas Anam, tapi saya geser dulu ke Prof. Muradi yang barangkali juga bisa mengomentari, Prof. Ini temuan tadi artinya ada 4 sektor ya, Prof. Ya, ada keamanan, ekonomi, kesehatan maupun pendidikan. Secara umum terlebih dahulu, bagaimana menurut Prof. sendiri? Ya, makasih. Yang pertama saya kira ini menyangkut soal pelambatan ekonomi kan juga bukan cuma Indonesia. Jadi memang beberapa negara juga mengalami hal yang sama. Jadi kalaupun ketika misalnya publik merasa susah cari kerja dan sebagainya, imbas dari global juga terjadi. Jadi tapi nanti itu diskusi lain soal ya. Nanti mungkin teman-teman yang jauh lebih paham soal ekonomi. Nah, yang kedua, saya kira penting misalnya soal pendidikan. Pendidikan ini kan masih pro kontra terkait dengan MBG dan sebagainya. Kalau bahwa kemudian misalnya publik merasa itu ada kenaikan, ada kebaikan dan sebagainya, saya kira ada 2 hal mungkin yang mungkin nanti perlu dicatat juga. Pertama, ini menyangkut soal mengembalikan fungsi kurikulum yang awal. Jadi nggak rumit kayak dulu lagi gitu ya. Dan saya kira itu harapan publik ya, tadi yang Mas Anam sampaikan juga. Nah, yang kedua, ini menyangkut soal sebenarnya MBG ini di satu sisi untuk kelas menengah atas ya, itu kan sesuatu yang kemudian tidak terlalu menarik ya. Tadi kan catatan dari Mas Anam tadi banyak 51% di pedesaan. Jadi saya kira itu menyangkut soal menengah ke bawah, dan menengah ke bawah itu merasa bahwa MBG menjadi sesuatu yang baru misalnya begini, di desa mungkin orang makan pagi bisa jadi satu makan siang gitu. Ini kemudian dijadikan ada tambahan, dan saya kira MBG jadi salah satu poin penting, walaupun tadi masih ada pro kontra ya, terutama misalnya kelas menengah yang kemudian merasa bahwa itu tidak terlalu cukup bermanfaat untuk anak didik mereka atau untuk anak-anak mereka. Nah, yang ketiga, yang terakhir saya kira menyangkut soal aparat keamanan. Tadi selain disampaikan tadi, memang beberapa hal agak anomali sih sebenarnya. Beberapa tahun 2025 ini Mas Anam, saya mencatat dari beberapa safety index, kemudian crime index dan sebagainya itu turun Indonesia ya. Jadi kemudian termasuk corruption index ya, kita turun dari 39 ke 37 sekarang. Itu juga salah satu yang saya kira perlu dilihat, apakah memang betul dalam persepsi publik merasa bahwa ada peningkatan untuk minimal untuk aparatus penegak hukum ya.
atau memang ada hal yang lain. Nah, yang lain itu saya kira perlu digali lebih lanjut, misalnya berkaitan soal apa namanya sejauh mana publik juga merasakan bahwa apa yang dilakukan oleh empat aparatus penegak hukum ya, di KPK, Kejaksaan, Polisi, dan juga TNI itu bisa kemudian kelihatan. Kalau ngelihat dari persepsi dari indeks yang tiga ini, saya kira dari indeks safety index, kemudian crime index, kemudian juga bahkan corruption index kita relatif turun ya, kemudian bahkan saya agak mencatat ini untuk safety index itu kita sekeranjang dengan Sudan ini ya. Ini menarik sebenarnya 2025 ya, satu beda 2-3 tingkat di atas Sudan gitu sedikit. Sementara untuk crime index kita masih ya relatif kemudian di medium, tapi tetap dia tidak lebih baik dibanding Lebanon. Bahkan kalau kita dikaitkan dengan Lebanon yang hampir tiap hari, tiap bulannya itu terjadi kekerasan karena perbatasan dengan Israel, ada dengan Palestina dan sebagainya, itu menurut saya agak unik juga gitu loh. Nah, yang terakhir soal tadi corruption index kita sampai hari ini juga kemudian turun cukup signifikan dari 39 ke 37, mungkin juga nanti catatan 2025 akhir ya, mungkin prediksi saya akan turun juga. Tapi overall saya kira hasil survei dari teman-teman Tempo saya kira itu patut diapresiasi gitu. Prof, menarik. Ini kita mengerucut ke sektor ekonomi terlebih dahulu nih, Prof. Ini sebetulnya seberapa krusial sih isu kesejahteraan dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang kurang lebih selama 1 tahun ini berjalan ya, masih ada 4 tahun tersisa. Tapi secara umum bagaimana kalau ngelihat dari satu sektor itu? Ya, saya kira gini, hampir semua negara mengalami hal yang nggak berarti baik ya. Saya kira kalaupun kemudian Indonesia kemarin berharap bisa 8% pertumbuhan, kemudian jadi turun dan sebagainya, saya kira itu menyesuaikan dengan dinamika yang ada di global juga. Tapi satu hal yang penting buat publik adalah bagaimana mereka misalnya minimum basic requirement terpenuhi. Ini yang saya kira juga penting. Misalnya kemarin sempat ada isu soal BLT kembali ya. Itu akan sedikit banyak mengobati pelemahan ekonomi, terutama berkaitan pada 2 hal tadi. Pertama soal pengangguran, yang kedua juga kemungkinan investasi kita yang pelan-pelan kemudian menurun karena banyak beberapa perusahaan besar berpikir 2 kali juga untuk kemudian membangun investasi di Indonesia, maka sebagian pindah ke beberapa negara yang kemudian sebenarnya dekat dengan kita gitu. Jadi ini yang saya kira penting. Nanti pemerintah bisa menjaga ritme itu. Nah, kalaupun 2 itu bisa dilakukan, saya kira yang ketiga penting juga adalah memastikan bahwa akses publik terutama kelas menengah bawah ya, terkait dengan harga bahan pokok dan sebagainya bisa terjangkau. Kalau ini nggak terjangkau, saya kira relatif akan imbasnya akan relatif agak serius. Terutama misalnya berkaitan soal bagaimana kemudian tadi yang saya membagi antara kelas menengah dengan kelas menengah bawah yang memang pada akhirnya agak terganggu dengan akses mereka untuk bisa mendapatkan kebutuhan minimum tadi. Bisa jadi stimulasi misalnya BLT dan seterusnya. Makanya saya kira tadi berkaitan dengan pendidikan nyambung dengan ada MBG yang walaupun tadi sekali lagi debat panjang lebar, tapi di level pedesaan itu menjadi salah satu hal yang krusial yang memang menjadi salah satu penting untuk membangun citra pemerintah sebenarnya dalam konteks kebijakan yang mereka buat begitu. Oke, dan ini Prof, sepertinya yang tampak serius adalah persoalan lapangan pekerjaan ya Prof. Apakah itu juga terjadi di wilayah-wilayah lain selain di Indonesia barangkali? Kalau tadi Prof sebutkan kalau secara ekonomi global juga sedang terganggu, tapi itu juga mempengaruhi bagaimana lapangan pekerjaan ini sesulit itu dicari di Indonesia. Ya, bukan cuma Indonesia tadi saya bilang. Saya kira kalau kita ke Asia Tenggara aja ada nanti mungkin bisa di cross check ya. Di Asia Tenggara juga terjadi pelambatan, bukan pelemahan ya, pelambatan pertumbuhan ekonomi. Di Thailand misalnya kemudian mereka berjibaku juga misalnya menjaga ritme pariwisata mereka, karena itu yang menjadi penting buat mereka kan. Kemudian juga misalnya di Singapura, di Malaysia juga kurang lebih mirip. Jadi buat saya sebenarnya pelemahan ini pelambatan ekonomi ini saya kira bukan hanya Indonesia, tapi bagaimana antisipasi itu penting. Saya kira hasil survei dari teman-teman Tempo itu bisa menjawab bahwa memang teman-teman publik itu masyarakat secara umum tidak terlalu menuntut banyak sebenarnya. Yang penting buat mereka bisa akses tadi hal yang bisa mendorong ataupun memenuhi kebutuhan dasar mereka. Di situ bisa terpenuhi, saya kira publik akan kemudian tidak terlalu
membuat apa saya nyebutnya apa, membuat kemudian mereka menjadi gaduh dan sebagainya. Karena kalaupun memang pada di akhirnya dikaitkan dengan poin penting bahwa pengangguran itu makin banyak, ya karena memang pada akhirnya bergantung pada tiga tadi yang sebelah, ada safety index, crime index, dan juga corruption index. Orang akan berpikir dua kali untuk bisa kemudian datang ke Indonesia dengan serencana untuk invasi dan seterusnya. Karena apa? Karena tadi tiga ini harus diakui memang, meski kemudian tadi disebutkan terjadi hal yang relatif baik ya, tadi berkaitan soal hasil survei tadi, tapi kemudian data yang kemudian secara global kita mengalami penurunan. Nah, penurunan itu saya kira perlu dilihat apakah ini menyangkut soal kebijakan politik pemerintahan berkaitan dengan penegakan hukum tadi, atau memang ada hal yang lain gitu, seperti itu. Oke. Baik, terima kasih Prof. Saya bergeser kembali ke Mas Anam. Mas Anam, kalau tadi sedikit data yang disampaikan oleh Mas Anam ini kan menunjukkan hampir separuh responden menilai ekonomi nasional biasa-biasa aja nih. Dan mayoritas merasa lapangan pekerjaan tadi semakin sulit. Seperti yang dijelaskan ada beberapa faktor dari Prof. Muradib gitu ya. Tapi kalau baca situasi ini, bagaimana dari temuan teman-teman TDS? Ada faktor-faktor yang bisa dijelaskan dari para responden barangkali karena apa? Ya, sebetulnya ini ya sama dengan apa yang sudah dijelaskan oleh Prof. Muradi tadi, bahwasanya ini adalah gambaran dari yang dialami oleh masyarakat sendiri ya. Jadi misalnya ketika mereka bilang ekonomi nasional masih biasa-biasa saja, dan kemudian lapangan pekerjaan semakin sulit, memang sebagian besar merasa demikian. Dan itu juga bisa kita rujuk juga dengan angka-angka yang sudah ada begitu ya. Jadi memang tidak mengagetkan sebetulnya gitu. Dan ini yang tadi seperti yang disampaikan oleh Prof. Muradi, yang jadi perlu catatan buat pemerintah begitu. Yeah. Maksud saya di beberapa variabel rakyat atau publik sudah puas dengan kinerja pemerintah di sisi keamanan, kemudian di sisi pendidikan, baru kemudian di sisi kesehatan. Tapi di sisi ekonomi ini masih agak banyak PR-nya nih. Makanya nanti di temuan yang lebih mendalam memang ada highlight bahwasanya pemerintah harus aware terhadap kondisi perekonomian saat ini, karena masyarakat sudah merasakannya sendiri gitu. Dan ini jadi salah satu PR ya, catatan utama dari pemerintah untuk memperbaiki kondisi ke depan begitu. Begitu juga dengan sisi hukum. Oke. Tapi kalau bicara faktor yang paling mempengaruhi baik tingkat kepercayaan yang baik atau yang kurang baik, itu faktornya secara umum apa sih, Mas? Kalau yang disampaikan oleh responden begitu ya? Kalau yang disampaikan oleh responden begitu ya, kita kan menilai dari beberapa variabel. Misalnya kita mengajukan pertanyaan untuk isu ini apakah sudah baik atau belum atau biasa saja. Nah, kemudian untuk di level pertanyaan ketika kita mengukur kepuasan atau kepercayaan terhadap presiden dan wakil presiden, kita juga mengukur ketika mereka menyampaikan oke, saya percaya atau oke, saya puas dengan kinerja presiden dan wakil presiden, itu ada temuan menarik juga. Misalnya di kenapa publik masih percaya dengan presiden dengan angka yang cukup tinggi, karena salah satu jawaban yang tertinggi adalah karena wibawanya, gitu. Karena ketegasannya, begitu. Yeah. Hanya sedikit yang menjawab karena kinerjanya, begitu. Nah, terus kemudian ketika kita bertanya sumber dari kepuasan atau kepercayaan terhadap wakil presiden, kita juga mendapatkan informasi bahwasanya ternyata yang paling tinggi bukan karena kinerjanya, tetapi karena dianggap merakyat gitu. Karena kan memang kita lihat sering Wapres kan turun ke masyarakat, ya. Jadi itu yang ditangkap oleh masyarakat ketika kita melakukan survei publik kemarin gitu. Baik. Tapi ini responden ini selain tadi persoalan kewilayahan, ada di daerah urban maupun di daerah pedesaan, ada faktor misalnya ini, Mas, tingkat pendidikan dan segala macam, itu juga menjadi salah satu indikator tidak sih, Mas? Kalau tingkat pendidikan sebetulnya merata ya, menggambarkan perwakilan dari populasi kita gitu kan. Dan kita juga harus memahami bahwasanya
tingkat pendidikan mayoritas di masyarakat kita kan juga masih lebih banyak di level menengah ya. Ya kalau kita lihat misalnya di sini dari data demografi responden begitu kan, mayoritas 30% itu adalah tamatan SMA sederajat. Kemudian 20% itu tamatan SD, tamatan SMP itu 16,8%, sarjana itu 10,4%, dan tidak tamat SD itu 8,3% begitu. Nah ini merupakan gambaran dari populasi kita sesungguhnya, dan inilah mereka yang kemarin nyoblos dan mereka yang hari ini masih punya suara, sehingga ya mau nggak mau inilah suara dari publik gitu. Jadi bukan misalnya kalau seperti survei ini kan kita tidak kadang ada beberapa seperti tadi Prof Muradi sampaikan, ada beberapa anomali dengan angka-angka misalnya dengan indeks-indeks gitu. Mungkin kita akan menemukan itu karena ketika kita tanya kepada masyarakat ya memang jawabannya seperti itu. Oke, jadi artinya sudah cukup lengkap dan merata begitu ya untuk respondens ya. Baik. Nah ini saya juga geser ke Prof lagi nih. Prof, ini menarik. Kalau tadi kita di awal sudah membahas sedikit soal sektor ekonomi begitu. Nah ini tapi ada juga temuan tadi di sektor keamanan ya Mas Anam ya. Sektor hukum. Sektor hukum dan keamanan tentu saja kan. Nah stabilitas keamanan ini apa ya? Sejauh mana mempengaruhi tingkat kepercayaan publik, termasuk tadi bagaimana ekonomi dan juga kesejahteraan di masyarakat Indonesia, Prof. Kalau misalnya keamanannya oke, ekonominya apakah juga oke, ataupun sebaliknya, Prof? Bagaimana sih kaitannya antara dua sektor tersebut? Ya, tadi yang saya sampaikan di awal bahwa kalau bicara soal penegakan hukum, sektor keamanan ya, itu kan ada di 3 hal tadi, ada harus lihat safety index, crime index, juga corruption index. 3 itu menjadi bagian dari hal penting untuk kita memahami betul bagaimana kemudian konteks penegakan hukum di Indonesia itu bisa betul-betul dipahami oleh kita ya. Karena begini, publik kerap kali begini, kalau kemudian melihat bahwa contoh gini, safety index itu harusnya dilihat bahwa publik itu merasa nyaman dengan apa yang menjadi keseharian. Tapi secara prinsipil ternyata misalnya ada hal yang tidak terlalu nyaman ketika mereka kemudian bisa contoh mungkin karena memang nggak masuk surveinya Tempo, misalnya soal hak gagasan untuk kemudian hak untuk menyampaikan pendapat ya. Ini kan juga satu bicara soal safety. Jadi mereka bilang bahwa enggak, oke gitu. Atau misalnya untuk soal crime index mencakup tidak misalnya situasi di Papua selama 1 tahun. Ini kan juga salah satu yang saya kira penting buat dilihat juga. Tapi kemudian publik seolah ya Papua sudah under control walaupun secara prinsipil tidak terlalu kelihatan begitu. Nah yang ketiga misalnya corruption. Nah corruption itu dari setahun ini berapa banyak yang kemudian tertangkap ataupun diproses secara hukum. Sebenarnya kalau ketika makin banyak pejabat yang ditahan ya, kan pemerintah terbantu misalnya dengan tadi corruption index, tapi karena tidak disertai dengan pendekatan yang jauh lebih eksplisit ya dalam melakukan upaya untuk penegakan hukum secara paripurna gitu, maka kemudian ketiganya berkaitan satu dengan yang lain. Saya misalnya begini, orang kemudian menafikan bahwa kemudian ada upaya saya nyebut katakanlah tentara masuk ke hal-hal sifatnya hal yang sipil. Tadi misalnya soal macam-macam lah ya, mungkin kita diskusi lebih banyak termasuk MBG dan sebagainya. Tapi untuk beberapa kasus publik gak akan marah karena masih tidak mengganggu, tidak membuat mereka menjadi terbelenggu gitu. Tapi begitu kemudian mereka dilarang berekspresi, misalkan contohnya tadi saya bilang ada kemarin misalnya Dandi dan kawan-kawan soal riset Indonesia, atau sebelumnya misalnya ada hampir 1.000 demonstran kemudian diproses secara hukum dan sebagainya, itu kemudian publik pelan-pelan mulai terganggu. Artinya apa? Artinya buat saya itu bom waktu, misalnya katakanlah membiarkan pekerjaan sipil ini dilakukan oleh aparatus militer katakanlah ya, dan mungkin juga teman-teman di polisi gitu. Nah itu yang saya kira penting dilihat. Nah kalau dari tiga hal tadi indeks tadi, saya kira baru kita akan kelihatan bahwa secara prinsipil publik itu menyatukan tidak. Nah saya belum lihat, Mas Anam belum lihat secara hasil detail ya, misalnya kayak model saya bisa memahami betul misal
bagaimana kemudian alur pola perubahan publik, anomali publik terkait dengan misalnya penegakan hukum terkait dengan korupsi, kemudian terkait dengan safety perception tadi, indeks indeks rasa aman safety index ya, atau misalnya soal kriminal dan sebagainya. Kalau itu tuh kelihatan mungkin kita bisa baca bahwa secara prinsipil memang ada masalah gitu. Masalah satu sisi kita membiarkan misalnya katakanlah ya saya nyebut misalnya tentara terlalu masuk ke dalam hal yang sifatnya internal sipil gitu ya. Nah ini kan belum dilihat betul, belum berasa nih karena masih irisannya masih banyak dengan polisi dan sebagainya. Tapi kalau nanti kemudian itu kemudian dilihat secara holistik, makanya jadi pekerjaan rumah buat pemerintah ke depan 4 tahun ke depan. Kenapa? Publik mungkin tidak akan bermasalah ketika kemudian ada misalkan saya katakan TNI bikin satgas, kemudian bersama teman-teman kejaksaan tentunya, kemudian TNI juga kemudian melakukan upaya kerja-kerja non pertahanan misalnya, itu juga sampai hari ini publik belum marah, belum komplain. Kenapa? Karena nggak kelihatan mereka terimbas ya. Tapi ini akan jadi problem kalau kemudian pada akhirnya pelan tapi pasti akan terjadi misalnya soal pelarangan ini itu. Nah, ini yang saya kira juga secara prinsipil mudah-mudahan 4 tahun ke depan pemerintah bisa menangkap sinyal itu, karena hasil survei Tempo saya kira agak stagnan ya dengan poin-poin presentasi tadi. Saya menangkapnya sebenarnya harusnya jauh lebih maju atau malah sebaliknya gitu. Karena di era pasca misalnya antara Agustus sampai Desember itu kan terjadi dinamika yang luar biasa. Publik akan berubah, makanya harusnya publik akan membangun persepsi agak berbeda dengan apa yang kemudian terjadi hari ini gitu. Jadi itu yang ketiga, saya kira saya ingin katakan bahwa kita harus mulai memisahkan antara TNI sebagai bagian dari aparatus pertahanan negara dengan penegakan hukum dan juga keamanan. Karena sekarang ini kan nyambur nih. TNI ada juga di MA, ada di kejaksaan dan sebagainya. Saya kira supaya kemudian kita nanti ke depan ukurannya jelas. Bagaimana kemudian melihat bahwa persepsi publik itu betul-betul dirasakan secara keseluruhan, tidak kemudian parsial gitu. Mungkin begitu. Oke. Baik Prof, apakah artinya bisa jika disebutkan stabilitas keamanan ini dianggap cukup jika kesejahteraan masyarakat itu juga sudah optimal? Bisa nggak sih Prof? Kalau normatif begitu, dia relasinya begitu ya. Tapi tadi saya bilang bahwa kalau kondisi ekonominya kemudian normal, artinya biasa-biasa saja seperti hasil dari teman-teman Tempo, maka sebenarnya posisi pemerintah sudah relatif baik di mata publik. Nah, tinggal menjaga itu aja supaya kita tidak terjun bebas kan begitu. Karena misalnya kita terpengaruh misalnya contoh katakanlah soal kenaikan harga sembilan bahan pokok ya. Di momen-momen tertentu misalnya mau Natal, mau Tahun Baru, mau Idul Fitri itu kan selalu akan terjadi peningkatan. Nah, pemerintah harus hadir di situ. Dengan apa? Bisa memberikan bahwa ya harga masih bisa kejangkau. Teman-teman yang Kristiani misalnya dalam hitungan waktu misalnya dalam hari ini dan mungkin sampai Tahun Baru begitu, itu tidak direpotkan dengan kenaikan harga yang signifikan. Karena kalau tidak, ya tadi publik akan kemudian pelan-pelan menjadi tidak terlalu nyaman ya dengan situasi politik, stabilitas politik hari ini. Walaupun secara prinsipil misalnya dulu kita akan selalu mengaitkan bahwa ekonomi dengan keamanan itu kan linear, satu tarikan napas. Hari ini mungkin berubah. Nah, perubahan itu menjadi poin penting buat pemerintah untuk bisa melihat sejauh mana mereka tanggap, terutama berkaitan dengan respon situasi politik dan pemerintahan hari ini. Paling misal kelihatan begini, yang mungkin di depan mata ya, soal pola penanganan mungkin agak nyimpang pola penanganan bencana di Sumatera. Buat saya itu akan cerminan sejauh mana publik akan menilai sejauh mana pemerintah itu bisa hadir gitu. Karena salah satu yang paling penting buat mereka itu bukan harus kemudian semuanya ada, tapi hadir aja di sebelah mereka, bahwa mereka udah ada di lapangan dan segala macam dan tidak berbalas pantun ya. Saya kira menjadi penting. Karena mereka paham juga dengan keterbatasan pemerintah, tapi dengan mereka hadir ada di lapangan dan sebagainya, saya kira menjadi jauh lebih di mata publik akan jauh lebih baik gitu. Tidak berbalas pantun untuk hal yang sifatnya sebenarnya nggak penting. Misalnya kayak kemarin jelek sangat kalau ada seorang kawan di Singapura ya,
Itu dia cerita bahwa Indonesia nih kok kayak seperti nggak punya koordinator komunikasi dari pemerintahan. Jadi seolah-olah masing-masing berjalan sendiri dan harus masing-masing kemudian mengklarifikasi. Padahal ada kalau ngeliat struktur di pemerintahan kan ada KSP, ada juru bicara kepresidenan, itu nggak jalan. Kalau itu jalan, saya kira yang disampaikan sama Letkol Teddy, kemudian oleh beberapa kementerian, oleh Pak Tito, ya bahkan apa namanya bulan-bulan publik misalnya. Karena apa? Karena seringkali kemudian tidak seirama. Nah itu yang menurut saya perbaikan komunikasi itu menjadi penting, akan berimplikasi pada apa yang menjadi apa namanya publik melihat bahwa pemerintah memang hadir. Nah, kehadiran mereka itu ya sekali lagi tidak serta-merta kemudian hanya membawa bantuan, tapi juga mereka ada di sisi publik untuk kemudian sama-sama menjaga melewati situasi yang lagi nggak baik-baik aja gitu. Iya, oke, baik. Jadi optimasi dari orkestrasi tadi terkhusus ini Prof. Muradi juga menyoroti tentang bagaimana komunikasi di kementerian-kementerian lembaga dan instansi di bawah Kabinet Merah Putih ini yang perlu sekali diperbaiki begitu ya Prof ya. Oke. Mas Anam, ini kita masih berfokus pada soal tadi kinerja institusi penegak hukum atau aparat penegak hukum gitu ya. Kalau bicara soal temuannya sendiri, apakah ada juga yang menarik Mas soal kondisi penegakan hukum nasional di Indonesia saat ini? Tadi sudah di-spill dikit sama Prof. Muradi, tapi kalau temuan surveinya ada yang menarik banget gitu nggak? Kalau temuan surveinya sebetulnya tidak jauh beda dengan pengamatan Prof. Muradi ya, yang tadi mengaitkan dengan beberapa indeks korupsi dan lain-lain begitu ya. Dari survei yang kami lakukan gitu, ternyata 58% responden itu menilai penegakan hukum nasional kita itu masih biasa-biasa saja. Itu artinya indikator atau sinyal yang tidak bagus gitu kan. Dan kemudian ada 55% yang berpendapat bahwasanya hukum Indonesia itu belum berlaku adil bagi semua gitu. Jadi memang ini mirip-mirip nih dengan hasil di sektor ekonomi tadi, masih ada ketidakpuasan dalam hal penegakan hukum gitu. Tetapi ketika kita bergeser ke persepsi mereka, persepsi publik terhadap lembaga penegak hukum, ini hasilnya variatif gitu. Misalnya nih, kalau kita membandingkan misalnya, ternyata Komisi Pemberantasan Korupsi itu masih merupakan lembaga yang paling dipercaya dalam memberantas korupsi. Ada 63% responden memilih itu. Dan Polri adalah lembaga hukum yang paling memuaskan dalam aspek kemudahan akses dan layanan. Itu wajar karena memang layanan mereka dekat, ada di mana-mana di dekat masyarakat begitu ya. Dan ini juga berbanding lurus dengan tingkat kepuasan kinerja Polri di wilayah sekitar tempat tinggal mereka, di mana itu tergolong positif dengan angka 63,7% dan ini tertinggi. Artinya secara penegakan hukum memang masih ada ketidakpuasan dari publik, tetapi publik kita itu masih menaruh harapan terhadap lembaga-lembaga penegak hukum di Indonesia, kira-kira begitu. Oke, baik. Kalau pada saat pertanyaan terhadap respondens itu artinya keseluruhan institusi penegak hukum ya? Betul. Dan itu yang muncul ya? Betul. Yang temuan ini nilai-nilainya tinggi itu adalah yang muncul begitu ya Mas Betul. ya? Oke, nah ini kan yang menarik adalah Polri dinilai sebagai lembaga penegak hukum dengan tingkat kepuasan tertinggi, aspeknya adalah akses dan layanan gitu ya. Nah ini konteks temuan ini bagaimana Mas? Akhirnya bisa menemukan angka tersebut? Iya, kita akan mengkaji kemudian menanyakan ya, kemudian dalam beberapa variabel. Misalnya KPK ternyata walaupun lembaga hukum sekarang yang memberantas atau menanggulangi korupsi tidak hanya KPK, ada lembaga hukum lain juga, tetapi berdasarkan temuan kami dalam survei, publik masih paling percaya terhadap KPK dalam hal pemberantasan korupsi. Itu variabel yang lain. Terus kemudian untuk variabel yang kita juga menanyakan lembaga-lembaga penegak hukum di sekitar mereka begitu ya. Nah itu kemudian dari ada KPK, kejaksaan, terus kemudian Polri, itu yang paling tinggi ternyata Polri dalam hal akses dan layanan. Ya karena memang bisa dimengerti karena akses dan mereka paling dekat ya. Warga atau masyarakat publik kan paling dekat aksesnya terhadap kepolisian dibandingkan dengan
kejaksaan yang dia adanya di kejaksaan negeri ya paling rendah ya. Sementara polisi kan sampai tingkat polsek ada kan. Iya, betul, Dan betul, KPK pun juga adanya hanya di pusat gitu, sehingga wajar di variabel itu, di variabel akses dan layanan Polri tertinggi. Kemudian di kedekatan dengan tempat tinggal juga demikian paling tinggi, karena memang polisi jauh lebih dekat lokasinya dibanding kejaksaan dan KPK. Jadi untuk kepuasan terhadap lembaga penegak hukum di akar rumput itu masih Polri, karena kaitannya dengan kedekatan masyarakat gitu. Tapi untuk pemberantasan korupsi ternyata yang paling dipercaya adalah KPK. Masih KPK gitu. ya. Oke, baik. Prof. Muradi, barangkali ada komentar atau tanggapan begitu tadi untuk institusi penegak hukum, KPK tertinggi untuk korupsi, Polri untuk tadi aspek layanan hukum dan kedekatan ya dengan masyarakat. Saya yang agak surprise, kejaksaan nggak masuk ya, Mas Anam ya. Jadi kan dalam setahun terakhir justru yang agak aktif banget nih kejaksaan. Ya mungkin saya di mana posisi kejaksaan, paling nggak misalnya begini. Kalau ngelihat polanya, ya saya kira ini kan momentum baik buat polisi juga ketika kemudian nilainya di mata publik baik ya, walaupun tadi ada karena kedekatan dan juga karena akses ya. Jadi saya kira itu hal yang baik sebenarnya. Tapi secara prinsipil sebenarnya kalaupun ngelihat dalam posisi hari ini, maka yang sejauh mana kemudian publik itu memahami bahwa kehadiran polisi itu betul-betul Polri ya, itu ada kemudian membuat mereka menjadi lebih aman, lebih nyaman, dan akses mudah tadi. Akses mudah itu misalnya kalau dulu Mas Anam, Mbak Dea, itu kan ada yang namanya misalnya kalau kita bikin SKCK, dulu kan tetap harus ada uang kertas lah ya, sekarang udah enggak ya. Kemudian juga misalnya sekarang itu yang menarik Mas Anam, pertemuan saya tuh hampir 4 dari 5 polsek itu ternyata juga secara prinsipil itu memiliki kekurangan untuk fasilitas ya. Kemarin saya datang ke Bali, kemudian ke Jogja, beberapa polsek ya, itu mereka ternyata juga punya keterbatasan. Nah, keterbatasan itu tertutup bisa dengan karena mereka mungkin lebih mudah akses dan layanan tadi. Tapi sekali lagi tadi saya bilang itu menjadi bagian penting untuk pintu masuk buat teman-teman penegak hukum, terutama teman-teman Polri ya, untuk bisa memberikan layanan terbaik. Nah, terbaik kan gini, kalau di Undang-Undang 2 2002 itu ada 3, Mbak Dea, Mas Anam, ada 3 hal yang menjadi peran dan fungsi Polri. Pertama, itu berkaitan dengan Harkam Timas. Itu yang kemudian yang tadi yang Mas Anam sampaikan bahwa publik nyaman karena mereka dekat dan sebagainya ya. Jadi dekat dengan publik karena ada polsek dan sebagai posko dan seterusnya. Jadi Hartimas itu hak pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat. Yang kedua namanya Gakum ya, penegakan hukum ini yang saya kira juga menjadi isu utama, terutama bisa menyangkut di level nasional ya. Dan yang ketiga baru bicara keamanan dalam negeri. Nah, 3 ini kalau penilaiannya penting untuk disatukan, saya kira dengan KPK hari ini pun sebenarnya kemudian mereka bisa head to head. Tapi tadi keberadaan yang di luar yang Harkam Timas itu seperti mana gitu, Mas Anam, mungkin bisa dijelaskan, karena begini, polisi itu tidak serta-merta ada dengan hanya Harkam Timas. Karena Harkam Timas itu kan hanya menjalankan sebagian fungsi dari pemerintahan yang ada ya di daerah katakanlah. Tapi juga bagaimana kemudian penegakan hukum, bagaimana kemudian juga misalnya soal Kamdagri itu mungkin salah satu contoh adalah berkaitan soal ancaman siber, kemudian terorisme, kemudian corruption dan sebagainya. Ada extraordinary crime ini biasanya di Harkam Timas ya, termasuk misalnya dukungan polisi atau Brimob pada pengamanan ataupun pada operasi pengejaran OPM di Papua. Nah, ini 3 ini mana yang kemudian paling dominan, karena yang saya tangkap dari yang 63% Polri itu adalah lebih pada Harkam Timas, belum menyentuh pada 2 tadi, penegakan hukum dan juga Kamdagri begitu. Ada ya, Mas Anam. Ya, ini Prof. Muradi tadi untuk kejaksaan sebetulnya dalam hal kinerja atau kepercayaan terhadap pemberantasan korupsi sudah meningkat sebetulnya, Prof. Dan dia bahkan mepet dengan KPK, tapi masih di bawah KPK. Misalnya kalau KPK itu paling dipercaya itu dengan angka 63,2%. Nah, kejaksaan itu 63,1%, Prof.
Jadi Oh, bedanya beda tipis sedikit banget. ya. Tipis ya. Iya. Oke. Sementara di aspek layanan, kemudahan dan layanan, dia juga sangat tipis ya dengan Polri. Kalau di Polri itu dia di 61%, kejaksaan itu di 60,9%. Jadi sangat tipis gitu. Bersaing ketat. Dan ya memang mungkin publik merasa dengan beberapa ini ya, beberapa penanganan kasus, terutama kasus korupsi yang dilakukan oleh kejaksaan, beberapa variabel kepercayaan terhadap kejaksaan mungkin meningkat gitu Prof ya. Dan ini bisa dilihat di angka juga. Yang menarik adalah soal kalau kita tanya kepada responden, kepada publik terhadap kinerja, tugas dan pokok masing-masing lembaga ini, masing-masing lembaga hukum ini. Misalnya kalau kita lihat di kepolisian itu tugas pokok polisi yang paling dianggap memuaskan oleh responden itu adalah di perihal memelihara Kamtipmas tadi. Oke. Keamanan Kamtipmas ya. dan ketertiban di masyarakat itu 63,7%. Dan di aspek melindungi dan mengayomi masyarakat di 59,7%. Nah, kalau kita bandingkan dengan kejaksaan gitu ya. Di kejaksaan Prof Muradi itu kepuasan tertinggi itu memang 64,6%. Tetapi kalau kita lihat apakah ini masuk dalam tugas pokok kejaksaan. Nah, ini kita masih perlu diskusikan ini Prof karena aspek yang paling tinggi memuaskan tugas pokoknya itu adalah di aspek mencegah penyalahgunaan dan atau penodaan agama di masyarakat. Nah, itu yang lebih tinggi 64,6% gitu. Nah, sementara di aspek penelusuran, perampasan, pengembalian aset hasil tindak pidana itu hanya 58,4% gitu. Jadi ada yang lebih tinggi tugas pokok yang dinilai oleh masyarakat di kejaksaan, tetapi di penodaan agama gitu. Nah, ini perlu kita perdebatkan apakah betul ini tupoksinya kejaksaan gitu ya. Nah, sementara di tupoksinya yang perampasan aset dan lain-lain dia hanya 58,4% gitu. Nah, terus kemudian untuk yang kepuasan di KPK itu, nah ini dia paling tinggi di aspek penyelidikan dan penuntutan kasus korupsi, terutama yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan orang-orang yang terkait itu di 61,3% begitu ya. Kemudian untuk aspek pencegahan korupsi itu lebih rendah 60,4% gitu. Jadi kalau kita melihat head to head antara tupoksi kepolisian di aspek melindungi dan mengayomi masyarakat itu di 63,7%, sementara yang tupoksi KPK penyelidikan penuntutan kasus korupsi itu 61,3%. Kejaksaan sebetulnya lebih tinggi 64,6%. Nah, tapi ini kita masih ragu nih karena yang tertinggi itu aspek di penyalahgunaan atau penodaan agama kira-kira begitu. Sementara di penuntutan dan lain-lain itu dia lebih rendah gitu, Pak Muradi. Baik, semoga bisa menjelaskan ya Prof ya. Saya masih ke Prof dulu. Dengan tadi temuan-temuan yang didapat oleh kawan-kawan Tempo Data Science dan juga tadi beberapa catatan dari Prof Muradi ini sendiri, kira-kira sebetulnya apa sih yang secara umum menjadi harapan publik terhadap secara umum ya keseluruhan institusi penegak hukum di Indonesia? Ya, yang pertama kan sebenarnya ini menyangkut ini saya nyambung dengan pemberlakuan KUHP yang baru ya. Mungkin Mas Anam nanti bisa bantu menjelaskan. Jadi di KUHP yang baru tuh justru makin kuat harapan publik yang masuk dalam pasal per pasal. Contoh misalnya tadi kalau dulu kita di BAP gitu ya, lagi di sidik maupun di lidik itu kan kita nggak boleh tidak pakai kamera. Sekarang harus pakai kamera. Kamera bisa body cam, bisa CCTV. Kalau di KPK kan sudah ya. Di KPK sudah, di polisi, di kejaksaan belum. Karena KUHP-nya baru kemudian harus memastikan bahwa perlu ada misalnya penanganan proses hukumnya melalui dengan adanya kamera, mau body cam, mau CCTV, mau handphone kalau belum ada ya nanti juga memang perlu dilihat. Nah, itu yang saya kira harapan publik keras bahwa penegak hukum harus terang benderang. Jadi kalau tiba-tiba misalnya orang diancam, ditekan, dipaksa untuk mengaku dengan hal yang
tidak pas gitu, bahkan di KUHP itu bisa kemudian nanti di ketika peradilan si terdakwa bisa mendenial dia bahwa itu bukan saya dipaksa dan sebagainya. Kalau sebelumnya kan sudah tapi nggak diatur. Ini bisa diatur. Kenapa? Karena itu diatur undang-undang juga diatur oleh undang-undang juga. Nah, artinya apa? Artinya memang tidak bisa aparatus keamanan dan aparat hukum itu kemudian menggunakan pola yang lama. Nah, pola lama tadi pola yang kemudian sebenarnya secara prinsipil tidak nampak terbuka. Nah, transparansi ke depan mungkin akan jauh lebih menjadi unggul. Nah, tinggal menurut saya adalah ada 3 catatan yang untuk penegak hukum. Yang pertama, ya persaingannya bukan persaingan untuk kemudian hanya semata-mata untuk mendapatkan atensi publik ya, tapi bagaimana kemudian memberikan harapan publiknya jauh lebih maju. Misalnya katakanlah menyangkut soal kinerja tadi. Kalau saya gini, saya agak susah tidak apple to apple misalnya membandingkan polisi dengan KPK misalnya, karena polisi aspeknya banyak ya. Dari level Polsek, Pospol tuh sampai kemudian level Mabes. Sementara KPK kan tidak. Tapi kalau kemudian ukurannya adalah hanya pada misalnya soal penanganan korupsi gitu, mungkin saja itu bisa dilakukan. Termasuk misalnya dengan Kejaksaan Agung. Karena tadi yang saya bilang ternyata dugaan saya betul. Karena sebenarnya kalau prinsipil normatif misalnya dalam konteks misalnya penegakan hukum, konteks misalnya pemberantasan korupsi, saya kira baik itu tiga-tiganya bisa di head to head kan. Mana yang paling bisa dominan dan seterusnya. Dan kalau pelayanan publik ya pada akhirnya kan nggak apple to apple Mas Adam, karena polisi melayani di Pospol ya, bahkan di Bandung misalnya di kecamatan saya di tempat saya Pospol bisa mengeluarkan surat kehilangan ya. Ya yang saya kira itu mungkin di tempat lain agak repot, bahkan Pospol itu di bawahnya Polsek kan gitu. Ya. Nah di KPK Kejaksaan kan tidak. Nah ini perlu dilihat saya kira secara holistik ya. Nah yang catatan saya kedua, saya kira penting buat publik juga bahwa ya mereka bekerja profesional saja gitu. Jadi memang proses upaya untuk menegakkan hukumnya, tadi saya bilang kalau di polisi Harkamtibmasnya itu bisa kemudian beririsan dengan banyak hal. Saya katakanlah Harkamtibmas di level kecamatan gitu, Polsek kan ada Babinsa. Kemudian juga ada misalnya katakanlah ada Linmas kalau di teman-teman di kabupaten kota ya, yang memang pada akhirnya mereka beririsan. Nah, Harkamtibmas itu kan saya nyebutnya very basic police role ya. Itu peran polisi yang paling basic karena dia patroli, dia menyapa warga dan sebagainya. Nah, memang perlu ada yang memang penting misalnya bagaimana kemudian Harkamtibmas itu bisa berkorelasi dengan tadi ekonomi mapan, nyaman, kemudian publik juga tidak kemudian merasa terganggu dengan aktivitas penegakan hukum dan seterusnya gitu. Nah yang ketiga saya kira penting buat dilihat bahwa proses upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh teman-teman polisi, KPK dan juga kejaksaan itu mungkin akan baik misalnya ya ke depan itu mereka juga kemudian bisa sama-sama mengedepankan konteks pada proses misalnya penanganan korupsi, karena publik itu yang kalau dari respondennya kan hampir 49% kan di kelurahan di kota ya, yang saya kira juga akan bisa melihat kinerja KPK, Polri dan juga Kejaksaan, terutama bisa menyangkut soal bagaimana mereka bisa saling beririsan untuk bisa dalam proses untuk mewujudkan good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik. Nah yang terakhir saya kira juga penting buat dilihat ke depan itu yang pada akhirnya masing-masing bisa memberikan stimulasi. Kan kalau nanti di KUHP itu sudah diatur di KUHP tahun 1 2023 dan KUHP yang kemudian akan diberlakukan per 2 Januari bersamaan dengan KUHP yang sudah diketuk palu di 2023 itu bakal kelihatan sebenarnya. Publik itu kan kalau itu dijalankan dengan baik aja saya kira upaya untuk penegakan hukum, upaya untuk kemudian pemberantasan korupsi dan sebagainya bisa sama-sama beririsan dengan harapan publik itu, Mbak Dea, Mas Anam. Oke. Baik, terima kasih atas catatan-catatannya, Prof. Tapi coba kita tadi dengar angka optimisme masyarakat Indonesia tadi berapa tuh, Mas Anam? Ini sangat menarik ya, berkaitan dengan kebudayaan di Indonesia soal tadi optimisme itu. Ya. Ini rasanya cukup tinggi ya. Tapi sebelum saya jawab soal angka optimisme, saya ingin menjelaskan juga nih efek dari kedekatan terhadap lembaga hukum yang juga mempengaruhi ini, Prof.
Ya, kekenalan dan kesukaan publik terhadap ketika kita membandingkan lembaga hukum dan keamanan ya, ada Panglima TNI, Kapolri, Jaksa ya, Agung, dan Menteri Pertahanan. Jadi memang betul Prof, ketika yang lembaganya lebih dekat dengan masyarakat, maka pejabatnya akan Dikenal. lebih dikenal begitu ya. Dan juga level puas dan tidak puasnya itu mencolok begitu. Misalnya kalau ya, kita lihat di sini ya, apa namanya, dalam hal popularitas itu ya pasti tidak ada yang bisa memungkiri Kapolri akan jauh lebih populer dibanding ya, lembaga yang lain. Misalnya 51% publik tahu dengan ini ya, dengan Kapolri. Sementara hanya 34,8% yang tahu dengan Panglima TNI. Dan hanya ya, 20% yang tahu dengan Jaksa Agung. Kemudian lebih rendah lagi hanya 14% yang tahu dengan Menteri Pertahanan begitu ya. Nah, ini juga kemudian agak inline dengan angka dari kepuasan masing-masing kepala lembaga penegak hukum dan keamanan ini. Misalnya memang yang paling puas, publik yang paling puas terhadap Panglima TNI ya, 48%. Tetapi ada 39% responden yang tidak tahu untuk menjawab apakah puas dan tidak puas. Dan ini mengindikasikan bahwasanya tidak banyak publik yang sudah tahu dengan Panglima TNI. Sebaliknya di Kapolri dia kepuasannya di bawah Panglima TNI 44,9%, tetapi tidak kurang puasnya itu ada di 25% gitu. Jadi sama-sama tebal nih antara puas dengan kurang puasnya. Tetapi di titik tidak tahu atau tidak menjawab apakah dia harus menjawab puas atau tidak puas itu tipis di 29%, itu paling rendah dibanding Jaksa Agung yang tingkat kepuasannya 38%, kurang puasnya memang hanya 14%, tapi ada 47% yang tidak tahu atau tidak menjawab gitu. Kemudian di Menteri Pertahanan juga yang puas hanya 37%, kemudian yang kurang puas juga rendah 13%, imbasnya adalah yang tidak tahu atau tidak menjawab mencapai 49%. Jadi ini inline ini memang ke popularitas dengan puas dan tidak puas itu imbang itu. Prof, ini kita sudah berada di penghujung diskusi, tapi untuk Mas Anam maupun Prof begitu ya, saya akan mulai dari Prof dulu. Kira-kira kalau bicara soal pekerjaan rumah terbesar bagi pemerintahan Prabowo Gibran ini, apa saja yang harus diperbaiki secara umum begitu, Prof? Ya, 3 hal, Mbak. Yang pertama, quick respon jadi penting. Kenapa? Karena itu menjadi bagian penting dari negara hadir. Jadi jangan dulu salah, tapi maju di depan dulu. Artinya memang publik hanya butuh quick respon. Quick respon aja, begitu negara cepat merespon, maka dianggap semua negara hadir. Bahwa nanti secara bertahap, misalnya kemudian pemenuhan sedikit, saya kira publik akan paham. Tapi negara hadir dulu. Nah, yang kedua tadi soal pelambatan ekonomi, ya memang perlu ada stimulasi baru ya, supaya kemudian publik juga imbasnya tidak berasa betul. Karena saya khawatir di 2026 ini itu akan ada pelambatan ekonomi jauh lebih lambat ya. Itu yang saya kira juga penting karena dia akan berkorelasi dengan situasi keamanan tadi, safety, kemudian sama security crime safety dan crime index yang memang pada akhirnya akan pelan-pelan menurun. Karena begitu dengan posisi seperti itu kita akan menghadapi hal yang receh tadi, misalnya kriminalitas yang sifatnya kemudian bukan kriminal yang dipahami oleh kita sebagai kriminal kejahatan besar ya, tapi ini kejahatan kriminal jalanan yang memang pada akhirnya akan menurunkan persepsi publik yang baik terkait dengan pemerintahan hari ini. Nah, yang ketiga saya kira juga penting buat dicatat adalah perbaiki komunikasi antar instansi, antar kementerian dan juga badan ya. Ini penting, kenapa? Karena di sini akan melihatkan 2 hal. Yang pertama adalah ada inisiatif yang memang bisa memberikan wajah yang berbeda dibanding 2025 terhadap pemerintahan Prabowo dan Gibran. Yang kedua adalah selain inisiatif adalah bahwa kemudian ada sikap yang kemudian tidak abai. Nah, abai ini artinya begini, ini mah bukan kementerian saya gitu kan, ada yang begitu ya.
ini mah bukan bagian itu yang saya kira bentuk karena apa? Karena publik menilainya kementerian itu adalah pemerintahan itu adalah holistik keseluruhan. Ini bulat itu Prabowo gimana bulat termasuk kementerian. Jadi siapapun yang merespon itu adalah hal baik untuk bisa kemudian publik dapatkan dari apa yang menjadi dinamika pemerintahan setahun belakangan ini. Dari situ kita akan kelihatan bahwa negara hadir, kemudian juga ada respon dengan respon cepat, kemudian kedua misalnya bagaimana kemudian mereka bisa menstimulasi berbagai hal yang berkaitan dengan komunikasi yang baik, dan yang ketiga baru kita bicara soal inisiatif yang penting untuk bisa mendorong proses pemerintahan lebih baik di 2026 yang akan datang. Amin, amin. Oke, 3 poin highlight dari Prof. Muradi. Saya ke Mas Anam. Mas Anam, dari data survei yang sudah didapat dari teman-teman itu tadi, kira-kira pesan paling penting yang harus ditangkap oleh pemerintah dan juga institusi negara secara holistik tadi, sebagaimana Prof. Muradi sampaikan, apa saja? Ya, saya ingin memulai dari temuan survei ya. Jadi memang di beberapa variabel sudah cukup tinggi kepercayaan dan kepuasan, tapi kita harus melihat bahwasanya masih ada beberapa variabel, beberapa aspek yang masih dianggap belum memuaskan oleh publik. Tentu yang pertama adalah isu ekonomi, kemudian pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan, itu yang benar-benar dirasakan oleh publik, dan berdasarkan survei di sektor-sektor itulah publik belum puas terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo. Di isu keamanan sudah oke, di isu politik sudah oke, hanya di isu ekonomi kesejahteraan mereka yang belum, sehingga ini jadi PR terbesar. Karena kalau kita lihat bahwasanya mayoritas atau responden masih optimis bahwasanya ada perbaikan. Artinya bekal optimisme itu perlu dijadikan bahan bakar buat pemerintah untuk meningkatkan optimisme itu jadi kondisi yang lebih meningkat. Yang kedua soal penegakan hukum. Jadi mayoritas responden masih menganggap penegakan hukum biasa-biasa saja dan belum adil bagi semua kalangan. Tetapi yang jadi catatan adalah mereka walaupun ada mayoritas yang kecewa terhadap penegakan hukum, mereka tetap menaruh kepercayaan terhadap lembaga penegak hukumnya. Gitu. Artinya masyarakat belum kehilangan kepercayaan benar loh terhadap lembaga penegak hukum. Mereka masih percaya, dan itu mungkin karakter masyarakat kita ya. Pernah dikecewakan tapi tetap percaya dan optimis. Menarik ya. ya. Dan yang ketiga, ini Mas, yang ketiga adalah kekurangan itu ya harus jadi patokan buat pemerintahan, maksudnya mendengar dan perbaiki apa yang masih kurang gitu. Bukan dengan cukup apa yang sudah memuaskan, kira-kira begitu. Oke, jadi memang terus harus memperbaiki diri begitu ya. Apalagi punya bahan bakar tadi optimisme dan rasa kepercayaan yang belum luntur sepenuhnya. Oke, mudah-mudahan sih kepercayaan publik terus meningkat begitu ya, seiring dengan bagaimana pemerintah beserta lembaga negara, institusi segala macam itu memberikan yang terbaik untuk masyarakat tentu saja. Dan semoga semua itu bisa terus dijaga oleh pemerintahan kita di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dan juga Wapres Gibran. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Mas Khairul Anam, General Manager Tempo Data Science, dan juga kepada Profesor Muradi, Guru Besar Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran, atas waktunya bersama kami di Cakap-Cakap kali ini. Terima kasih, sama-sama. Mas Anam, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Prof. Muradi, atas insight-nya luar biasa, Prof. Memperkaya hasil temuan kami, Prof. Makasih banyak. Oke, baik. Sehat-sehat semuanya untuk Prof. Muradi dan juga Mas Anam. Terima kasih atas diskusinya hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan akhir kata pemirsa, saya Dea Jihan beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di Cakap-Cakap episode lainnya. Sampai jumpa.